Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hajatina wa yu'li darajatina wa yassir umurana bijahi sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bibarakati ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallif hadzal kitab asy-syama'ilul muhammadiyah al-imam at-tirmidzi bi asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di hadis yang ke-371, masih tentang wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Al-Hasan bin Shabbah Al-Barraz Bazzaz. Haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin Al-Ala'i an abihi an ibni Umar an Aisyah. Jadi hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, la aghbitu ahadan bahawni mauti ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La aghbitu ahadan, aku tidak membayangkan ahadan kepada seseorang bahauni mautin, atas kesulitan kematian. Kesulitan kematian ba'dalladzi, setelah ra'aitu, saya melihat min syiddati, beratnya mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidah Aisyah ni kanyak tidak bisa membayangkan kepada kemudahan sesuatu akan sesuatu setelah menyaksikan beratnya wafatnya Rasulullah. Artinya kelas Kanjeng Nabi yang dosanya tidak ada ketika sakaratul maut merasakan beratnya sakaratul maut. Bagaimana dia membayangkan setelah Rasulullah? Karena orang yang paling hebat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejaga eraksaban Gusti Allah hanyalah Rasulullah. Masih merasakan beratnya maut. Napa boleh ba'aba'ud sapun ari anak kutusa. Ini merenungan bagi kula ban panjenengan. Ketika nyaba keluar dari jasad Alika memang sakit rasanya, berat rasanya. Senyak saya itu rajina Sayyidatuna Aisyah. Berat rasanya. Makanya sampai ada beliau, aku tidak membayangkan kemudahan dalam kematian setelah aku melihat beratnya detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat nikah. Tak bon serombon nyabo nikah keluar. Nikah dekah manusia agung seerak saban Allah. Apa boleh apa sapun itu lah. Oleh karena itulah pabonnya abu nyantol dekat orang-orang semak ke Allah, lebur ke Kanjeng Nabi agar beliau menjadi imam kita kelak. Ya. Seputaki beliau sebagai ya arsal khafiqaini, ya imam al-qiblataini, ya imam al-qiblataini. Jadi Kanjeng Nabi ini ka imam kula pun panjenengan imam dua kiblat. Saya kocak dua kiblat. Pernah Rasulullah engki kadin itu kiblat dekat Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah
perintah ban Allah ke angkui berkiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya dua kiblat. Kanjeng Nabi imam aku lebon pancing pemandu kita dekian depak ke Allah lebat kanjeng Nabi. Nah, ini yang bisa aku lebon pancing dengan renungkan Rasulullah merasakan berat dalam keluarnya nyawa dalam sakaratul maut, apalagi kita. Nah, bagaimana nasib kula panjenengan ku aku lah iki kan pembanyaknya on ka Allah. Banyak kentong ke kanjeng Nabi lebet salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala'i, hadis yang ke-372. Haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Bakr wa huwa ibn al-Mulaiki an ibn Abi Mulaikata an Aisyah qalat. Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan Rasulullah ini paling banyak Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan karena detik-detik wafatnya. Qalat, beliau berkata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul wafat, ikhtilafu fi dafnihi, terjadi beberapa pendapat-pendapat, perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang di mana Rasulullah harus dimakamkan. Kak Dinto ibu di makam bagi Kak Dinto, can saya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Kak Dinto makam Kak Dinto masih nyaman, selesai. Terjadi beberapa perbedaan pendapat, saran-saran. Akhirnya faqala, kemudian berkata Abu Bakrin, siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah perbedaan pendapat di antara para sahabat-sahabat, abri masukan, oh kubur Kak Dinto, makamkan di sini, makamkan Kak Dinto, makan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar adebu. Napa debun Sayyidina Abu Bakar? Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, mendengar siapa saya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an ma nasituhu, yaitu sesuatu yang tidak bisa aku lupakan. Napa yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap debun aku Kanjeng Nabi? Qala, Rasulullah bersabda, ma qabadallahu nabiyan, ma qabadallahu nabiyan, Allah tidak mewafatkan nabinya illa kecuali fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan, menguburkan sesuai dengan yuhibbu ayyudfana fihi, tempat yang dia sukainya. Nah, artinya Nabi na Allah manusia anika ekopur dimakamkan sesuai dengan kecintaannya, kesenangannya, di mana tempat yang disenanginya. Makanya idfinuhu fi maudhi'i firashihi, makamkan Rasulullah, letakkan Rasulullah di tempat firashihi, tempat kesukaannya, yaitu tempat tidurnya. Rasulullah paling senang dekat tempat tidurnya. Jadi mungkin Kak Dinto seziarah orang muslim sedunia, anika adalah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi astan Kanjeng Nabi Kak Nisa, tempat saren Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah senang dengan Kak Nisa. Jadi pas makam maki di sana, tempat yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan makamnya Kanjeng Nabi, makamnya Rasulullah. Di para nabi ini kan dimakamkan pasti sesuai dengan kesenangannya, kesukaannya. Di kedebuna Gusti Kanjeng Nabi dak Sayyidina Abu Bakar semasa masih hidup. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abbas al-Bariyu al-Anbariyu wa Sawwar bin Abdullah
وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها. Nah, ini lagi-lagi hadis ini sumbernya dari Sayyidatuna Aisyah. Anna sesungguhnya Abu Bakar, berarti kalau sudah menyebut Abu Bakar Sayyidatuna Aisyah berarti menyebut ayahnya, karena Sayyidatuna Aisyah putrinya dari Sayyidina Abu Bakar. Anna Abu Bakrin, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar qabbala, mencium an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'da ma mata, setelah Rasulullah wafat dicium oleh Sayyidina Abu Bakar karena kecintaannya. Sayyidina Abu Bakar ini kan orang secinta ke Kanjeng Nabi, seputeki pertama yang mengakui kebenaran Rasulullah. Makanya ikutnya As-Siddiq, adik benar As-Siddiq. Nikah yang mana Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar nikah makamnya saja sabak ngegitiin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Makanya orang bingung mau ditaruh di mana sahabat Abu Bakar. Bukan berusul sabak ngegitiin Kanjeng Nabi di dekat makam Rasulullah. Waktu kak disa izin pintu nikah itu putaki pintu tertutup, pintu makam nikah tertutup. Kemudian salah satu dari singosong jenazah kak disa berdiri, kemudian alok salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, izinkan ya Rasulullah kami untuk menaruh kekasihmu di dekat engkau ya Rasulullah. Kemudian pintu kenikah terbuka dengan sendirinya tanpa ada orang yang membuka, padahal pintu itu terkunci dan mengeluarkan suara tak kalah berbeda orang. Kemudian suara itu mengatakan, silakan kekasih diletakkan bersama kekasihnya, kekasih disandingkan dengan bersama kekasihnya. Berarti Sayyidina Abu Bakar kekasihnya Rasulullah. Karena panjenengan mun aziarah ka Kanjeng Nabi nikah bodo dua, bodo Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bodo Sayyidina Abu Bakar. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, itulah sahabat Nabi, kesetiaan Sayyidina Abu Bakar dekat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar inilah yang menemani Rasulullah pada saat berada di Gua Thur, pada saat etabeng ben kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar yang membela Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Sampai ekek olar sokona tanpa terasa, tidak berbunyi suara lisannya, tapi menetes air matanya agar Rasulullah tidak sampai bangun. Luar biasa kecintaan Kanjeng Nabi. Makanya polong ban Rasulullah. Artinya panjenengan montra apolong ban Kanjeng Nabi yo cinta. Pale bura solawat, solawat tewira sa polo kale sare. Ki kor tu sana punya, coba punya solawat. Kalau solawat sudah tingkatan tinggi banyak panjenengan pasti level apapun masuk. Solawat ini kan disesuaikan dengan level lah. Mun kula pun panjenengan tu sana banyak ka Gusti Allah, solawat tu sakoni ya ada. Solawat epatino top tusa. Top tusa. Sehingga tak pada tembus ke Gusti Allah karena banyak dosa. Tapi dosa banyak solawat tu semakin banyak bisa nih. Sehari semalam 1000, sehari semalam 10.000. Allah dahsyat nih. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Lagi-lagi hadisnya dari Sayyidatuna Aisyah.
Anna sesungguhnya Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar dakhala masuk siapa Sayyidina Abu Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, yaitu menemui Nabi setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, orang yang masuk pertama adalah Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Nabi menemui Nabi. Fa wada'a famahu baina ainaihi فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على سعيديه. Sayyidina Abu Bakar kemudian meletakkan, mengecup di kedua baina ainaihi, dua ma'rifatnya Rasulullah, meletakkan mulutnya, nika famahu, mulutnya di antara kedua, artinya mengecup kedua ma'rifatnya Rasulullah, meletakkan famahu nika napanya mulut ke kedua mata makrifat Rasulullah, berarti mengecup. Ia cupban Sayyidina Abu Bakar, makrifat kedua makrifatnya Rasulullah dikecup, dicium. Wa wada'a yadayhi, dan meletakkan kedua tangannya ala sa'idaihi, di kedua napa nika peuna kanjeng Nabi. Nah nika pas waqala, pas berkata Sayyidina Abu Bakar, wa nabiyahu, wahai nabinya Allah, wa safiyahu, wahai teman sahabatku, wa khalilahu, wahai kekasih. Wahai nabi, wahai teman, wahai kekasih. Di Rasulullah ini kan nabina, teman sejatinya, kekasihnya sekaligus. Berarti ini kenapa? Meratapi sedihnya ditinggal Rasulullah, menunjukkan kecintaannya. Kecup kedua makrifatnya, kecup. Makanya kalau berbaca dengan tabarrukan dia kan itu menbeda orang soleh dikecup, gitu. Tapi orang laki pada orang laki, bini kecup lain, gitu. Kecup. Nah, orang-orang sesoleh agar kita mendapat barokahnya. Nah, nikah Sayyidina Abu Bakar karena kekasihnya ditinggal kekasih Allah. Ya, orang kalau sudah ditinggal kekasihnya menderita jiwanya karena kekasih. Tapi kor kekasih ongkuan, nikah kekasih yang memberikan yang kita itu mutiara hikmah di dalam perjalanan. Pun muka-muka manfaat, barakah. Besok kita lanjutkan nikah banyak nih. Pokok sampai akhir nikah tentang wafatnya Rasulullah. Kisah-kisahnya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah pun detik-detik terakhir kitab nikah pun insyaallah kare berapa halaman nih? Kare 5 halaman ya, kita hatamkan kitab ini, berarti hampir 1 bulan lebih kita baca maus kitab nikah sampai hatam. Muka Allah barakah berkah mana kitab kak dito senulis bisa sedikit demi sedikit kita mengamalkan apa yang menjadi isi kitab benorok lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah seputar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang tulus melayani umat dia akan dicinta. Karena Kanjeng Nabi seputakinya mana sebagai Muhammad terpuji, puji malolo karena Rasulullah Ahmad memuji. Orang mau lebur memuji dia akan dipuji, tapi orang yang tak lebur memuji maka dia akan tercampakkan dalam kehidupannya. Makanya Kanjeng Nabi pantas nyamai Muhammad karena selalu dipuji, karena Rasulullah adalah Ahmad, seseorang yang selalu memuji. Ahmad Muhammad. Nah nikah asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ahmad di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 1 kali, kata Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 4 kali. Nikah. Nah, nikah dengan dalam Taurat dan Injil ismuhu Ahmad. Ya, namanya adalah Ahmad, tetapi ketika beliau lahir disebut sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang selebur moci akan dipuji.
Kan mungkin Rasulullah epoci melolo. Setiap saat epoci, setiap saat epoci, setiap saat epoci. Kenapa? Karena Rasulullah suka memuji. Kula pun panjenengan terpuji ya di hadapan Allah bani manusia tak pate banyak maksudnya dipuji indallah di hadapan Allah eka senengi banyak mungkin muji Allah. Mun kula pun panjenengan terepoci di kalangan Rasulullah di kalangan anbiya kong langkung di hadapan Nabi kelak banyak mungkin muji kanjeng Nabi. Assalawat ka Rasul. Moga-moga ngalia barakah syafaat beliau untung dunia akhirat detik-detik kong langkong nyawa meninggalkan jasad nikah keluar dari jasad moga-moga tak beree sareng Allah Subhanahu wa taala pandua sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kempang husnul khatimah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.